menyimpulkan hadis sesuai dengan selera. Betul apa yang katakan Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, bahwa kelak umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan. 72 golongan masuk ke neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Siapa yang masuk ini? Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnahku, dan kemudian berpegang teguh dengan jamaah. Maksud jamaah Quran dengan sunnah ini ada penafsiran, ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada banyak hadis yang menafsirkan itu, jangan ditarik kepada kesimpulan sendiri karena kepentingan-kepentingan tertentu. Misal, antara memastikan Al-Quran dengan sunnah. Bagaimana memastikan Al-Quran dengan sunnah? Apa Anda akan langsung merujuk kepada Quran? Dari mana taunya? Apa Anda langsung baca hadis? Dari mana pahamnya? Ditafsirkan lagi lah hadis Nabi. Contoh hadisnya, ambil kita hadis riwayat Ibnu Majah misalnya. Nomor hadis 233. Di ujung hadisnya, ini sering dipisah jadi 3 bagian. Kalau saya bacakan dari Abu Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadu ajnihata ridan li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanati fil bihar wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma fahaddu bihadin wafir. Kata Nabi, sungguh pewaris Nabi itu para ulama. Awas, para ulama. Nabinya sudah nggak ada sekarang. Anda mau kembali ke sunnah, bagaimana caranya? Kembali ke hadis, bagaimana caranya? Apa mau langsung ke Nabi, talakinya? Di mana? Di mimpi. Belum tentu ketemu juga. Maka jalurnya lewat ulama. Mesti ada belajar. Ulama mewariskan kitab-kitab. Yang kita pelajari sekarang nyambung tuh. Ulama, nyambung. Sampai nyambung ke 4 ulama yang paling populer. Bintangnya itu. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua punya karya. Jadi karya-karya sekarang itu hampir semuanya merujuk kepada 4 imam tadi. Ada yang lain, cuma 4 ini istimewa. Karena selain hafal, rajin menulis. Itu mengumpulkan semua referensi dari ulama sebelumnya. Mereka salaf semua tuh. Karena lahirnya di awal abad kedua semua. Abad kedua, tahun 200 Hijrah. Ya, Imam Abu Hanifah 150 Hijrah wafatnya. Imam Malik tahun 93 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Itu ukuran mereka menghimpun ulama-ulama sebelumnya. Dari Nabi ke sahabat ke tabi'in dihimpun oleh mereka sampai ke kita. Di jalur belajar kita itu pasti akan lewat mereka. Ini mesti paham kalimat ini. Jadi kalau ada pendapat mazhab Asy-Syafi'i, bukan kelompok Imam Asy-Syafi'i, maksudnya belajar dari Nabi melalui jalur Imam Asy-Syafi'i, melalui jalur Imam Ahmad, melalui jalur Imam Abu Hanifah, melalui jalur Imam Malik, dan seterusnya sampai ke kita. Jadi kalimat-kalimat itu ketika masuk kepada kita, belajar Al-Quran, belajar hadis menurut pemahaman ulama-ulama. Nah, bagaimana menetapkan ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar? Ada lagi gambaran. Buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, paling kiri sebelah atas. Ya, kitabnya terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya, lihat kalimatnya. Disebutkan oleh Imam Malik langsung. Babul isnad minaddin. Bab belajar ilmu dengan sanad yang tersambung. Sampai dengan ke Nabi SAW, itu bagian penting dalam agama. Artinya kalau belajar ilmunya salah, maka besar kemungkinan mengamalkannya pun akan keliru. Jelas ya? Maka cari runtutan ilmu ini yang benar. Cari. Makanya semua ulama-ulama kita, kalau Anda buka kitab-kitab mereka, itu begitu mereka akan mulai menampilkan ilmunya, itu akan disebutkan sanadnya. Ya, saya belajar dari sipulan. Ada sanadnya, ada ijazahnya, ada macam-macam dan sebelumnya, dan seterusnya. Seterusnya. Sampai kita ketahui bahwa ilmu dia benar, bersumber langsung pada jalur-jalur yang benar. Nah, kalau sudah dipahami seperti ini, maka lihat penafsiran mereka. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana menafsirkan hadis, kemudian bagaimana menafsirkan jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah di sini? Ada 2 hal. Pertama, ma ajma' alaihil ulama. Apa yang disepakati oleh ijma' para ulama. Ulama ijma' semua. Dan karena ijma', masyarakat pun menganggap itu sudah pasti nyata, benar. Makanya masuk hukum. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Apa yang diijma'kan oleh ulama, bukan perorangan. Sekarang Anda katakan misalnya, ikut kelompok saya supaya selamat. Ulama ijma' nggak sebuka dunia bahwa kelompok Anda itu yang paling selamat. Jangan-jangan cuma Anda aja. Nih, kasus lagi misalnya. Semua ulama ijma' bahwa berhubungan seksual di luar nikah itu adalah haram. Dosa hukumnya, ijma'. Karena ijma' itulah masyarakat menyadari. Bahkan fitrahnya menolak untuk hubungan seksual di luar nikah. So mengatakan gak mungkin, gak bisa. Sudah selesai, ijma' itu yang disebut dengan jamaah. Ulamanya ijma', masyarakat memahami. Dan semua aktivitas masyarakat sepakat dengan itu semua. Makanya ketika ada seorang bikin pemikiran misalnya, boleh hubungan seks di luar nikah. Maka itu tidak akan selamat. Itu yang kita tinggalkan. Yang dimaksud ikut jamaah, ikut kepada pemahaman para ulama ijma'nya, ikut pada pengamalan umumnya masyarakat. Jelas sampai sini? Nah, ada lagi ukuran yang kedua. Kalau masyarakat umumnya mengerjakan dan itu benar, itu yang diikuti. Tapi kalau banyak orang mengerjakan salah pun tidak harus kita ikuti. Karena boleh jadi di tempat itu belum ada bimbingan yang benar untuk kemudian mengikuti ajarannya dengan baik. Di ukurannya juga bukan banyak kerumunan orang. Kalau kerumunan orang belum mendapatkan pemahaman yang benar, tidak harus diikuti.
Jelas sampai sini? Ya, misal ada satu kegiatan-kegiatan dianggap sebagai ibadah misalnya. Tradisi dianggap sebagai ibadah. Ya, ini beberapa di tempat-tempat tertentu banyak di masyarakat. Bahkan ada satu tempat tertentu yang mengelilingi tempat di Indonesia, salah satunya, berputar-putar 7 kali di situ dianggap sebagai tawaf. Sama dengan hukumnya tawaf di Ka'bah, sama dengan hukumnya seperti haji. Nah, ini kan menyimpang, keliru. Ketika menyimpang, tinggalkan. Ya, Syekh Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu merinci. Ada di buku beliau yang kedua, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Zikir itu benar. Tapi ada ulama yang nggak benar kata beliau dan bukan ulama sebetulnya. Orang yang ngajarin zikir tapi kesimpulannya keliru. Disebut oleh beliau abahyun. Ya, orang-orang ini ngajarin zikir mendekat kepada Allah, tapi kesimpulannya salah. Kalau kita merasa sudah dekat, artinya sudah bebas kita. Bebas. Saking dekatnya kita dengan Allah, la yantabiqu alaihil amru wal nahyu. Sudah nggak berlaku lagi perintah dan larangan. Jadi nggak usah sholat lagi. Karena sholat itu masih latihan bagi yang belum dekat dengan Allah. Ini kayak saya ini masih berlatihan. Antum masih latihan. Karena belum dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat mah nggak usah sholat lagi. Ini kan cara berpikir yang keliru. Ya, Nabi aja orang paling dekat dengan Allah masih sholat. Ente bukan Nabi, nggak sholat. Makanya kalau ada menemukan yang seperti itu, kata Syekh Hasim, misal Anda datang gitu kan, tiba-tiba ketemu dengan Syekh, kelihatannya ahli zikir, Masya Allah, pakai jubah, selebar Batman, terus mau pakai apa, macam-macam lah pokoknya. Ya, datang. Tiba-tiba muncul waktu sholat. Allahu Akbar. Sholat zuhur. Dia masih sibuk aja. Anda tanya, Pak Kiai, Bapak nggak sholat? Ayah ade. Abah. Ya. Abah mah, nih jasadnya di sini, rohnya sedang sholat menuju Allah. Wah, udah. Kalau yang begitu tinggalkan. Dan selesai. Bahkan puncaknya jahlatus sufaha, kata beliau, orang sufi yang paling bodoh. Ya, ketika mengatakan Tuhan bersemayam dalam dirinya. Ya, tanasuhul arwah. Berpindah-pindah roh sampai mengatakan saya Tuhan, itu yang paling bodoh kata Syekh Hasim. Kalau ada ajaran yang demikian, tinggalkan. Karena kita pun belum sampai ke makom dia dan dia pun belum tentu benar dalam mengajarkannya. Tinggalkan. Sudah jauhi. Kamu siapa? Saya Tuhan. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang makan. Nah, itu. Tinggalkan yang seperti itu. Jauhi. Karena itu mesti hati-hati, belajar yang benar, termasuk pemahaman-pemahaman seperti ini. Saya kira perlu dibenarkan lagi, ya. Nah, nanti penting konsultasi, datangkan ustadz yang lain, komunikasi dengan ustadz-ustadz yang itu, dan kita doakan, ajarkan juga dengan ajaran-ajaran yang benar. Gampang kok, sederhana. Kalau ukurannya begini, kalau ukurannya membenarkan diri sendiri dan orang lain semua salah, itu pasti ada yang keliru. Karena melanggar prinsip dalam mazhab ini. Dan melanggar kaidah-kaidah dalam fikih. Saya lihat tuh banyak sekarang kaidah fikih yang muncul baru-baru. Muncul kaidah fikih baru yang ulama pun gak kenal dengan itu. Ya, saya belajar seperti itu gak menemukan kaidah-kaidah sekarang. Ya, contoh misalnya, ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak. Merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya? Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya kemudian, misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya. Ya, mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih. Hitam putih. Nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Ya, tarihil ahkamul khamsah. Pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah.
Belum hijrah, karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi, supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan, dan belajar dengan baik lagi, serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya, teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Saya memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Allah dicela. Ya innallaha thalithu tsalatsa, orang kafir mengatakan Allah ada 3, itu kan celaan kepada Allah. Malaikat dicela, Rasul dicela, orang soleh dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Ya kan? Sahabat bukan, tabiin bukan. Terus kamu mau dicela? Itu mustahil, mustahil. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun ada yang mencela kita tetap bergaul dengan biasa-biasa. Kalau nggak sepakat, nggak apa-apa. Kan tidak harus sepakat semuanya. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita minum teh bersama. Ya, catat tuh.